Sebelumnya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Nurwahyudi dengan NIM 222111074 dari kelas S6E. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin dan Faisal Riza dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum volume 6 nomor 2 Desember 2021. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan atau menceritakan kembali secara tertulis dari hasil penelitian lapangan tentang masyarakat, nelayan, dan persoalan hukum yang dihadapi. Selain itu, data dan informasi diperoleh dari studi dokumentasi melalui jurnal dan situs internet. Nah, jurnal ini berbicara mengenai nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Namun, belum banyak nelayan mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi nelayan tanpa diskriminasi. Namun, masalahnya belum banyak nelayan mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut, khusus nelayan di Kelurahan Bagan Deli. Nah, bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka itu kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Hukum dirasakan milik sekelompok orang yang mampu dan berduit, yang mempunyai akses terhadap keadilan. Strategi perlindungan bagi nelayan harus dilakukan melalui pemberian jaminan keamanan, keselamatan, dan fasilitas bantuan hukum. Persoalan tersebut harus diberikan perlindungan terhadap persoalan hukum nelayan, sehingga nelayan mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat nelayan harus mendapatkan perlindungan berupa jaminan, keamanan, dan bantuan hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, masih ada nelayan yang belum terlindungi dari persoalan hukum yang dihadapinya. Melindungi nelayan dari persoalan hukum dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum untuk penguatan kapasitas kemampuan pikir nelayan. Perlindungan hukum bagi nelayan selain dimaksudkan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, juga membantu nelayan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya atau setidaknya dapat menghindarkan nelayan dari melakukan perbuatan melanggar hukum. Masyarakat nelayan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam bidang hukum. Hukum dikarenakan perbuatan menangkap ikan dengan sengaja atau sesuka hati dianggap bukanlah suatu tindak pidana, tetapi hanya perbuatan biasa yang boleh dilakukan. Belum banyak yang berpendidikan tinggi di bidang hukum, sehingga aturan-aturan hukum bidang perikanan dan kelautan masih banyak belum diketahui, padahal aktivitas sehari-hari mereka berkaitan dengan ikan dan laut. Keterbatasan pengetahuan nelayan terhadap adanya bantuan hukum bagi dirinya dalam proses hukum masih ada, sehingga
Dalam menghadapi persoalan hukum, nelayan menemui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bisa membantu untuk mengurus perkaranya. Bahkan ada juga yang pasrah dan menyerah pada keadaan. Karena itu, masyarakat nelayan harus mengetahui fungsi lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum atau kantor hukum yang peduli terhadap keadaan nelayan. Misalnya, tidak terlalu mementingkan persoalan hukum dengan alasan tidak ingin repot. Nah, hal ikhwal yang berkaitan dengan hukum dianggap sesuatu yang sulit, berbelit, dan hanya merugikan mereka, sehingga pada akhirnya tidak menghiraukan pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh pemberi bantuan hukum. Akibat dari itu, bantuan hukum yang ingin diberikan oleh pemberi bantuan hukum tidak terlaksana, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya keterbatasan pengetahuan nelayan terhadap adanya bantuan hukum bagi dirinya dalam proses hukum masih ada. Advokat banyak berada di tengah kota dan kantor pemberi bantuan hukum juga berada di tengah kota, sehingga dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang terlambat turun memberi bantuan hukum. Selain itu, untuk hadir mendengarkan ceramah atau berdiskusi tentang hukum sangat sulit, sebab ceramah atau berdiskusi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Yang terakhir, saran dari penulis yaitu sebaiknya pemerintah atau lembaga hukum peduli terus melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan melalui penyuluhan atau pelatihan hukum tentang aturan-aturan hukum di bidang perikanan dan kelautan. Peningkatan kesejahteraan nelayan juga penting terlebih dahulu diwujudkan agar persoalan peningkatan kapasitas atau kemampuan nelayan dalam memahami masalah hukum dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya review. Bila ada salah kata dalam pengucapan atau pengetikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.